Pernah nggak sih waktu lagi debat seru, terus ada yang bilang, ah udahlah, kebenaran itu kan relatif. Nah, di sini kita bakal bedah ide itu berdasarkan argumen-argumen provokatif dari sebuah buku yang menantang banget cara kita mandang realitas. Pasti kenalkan sama dialog legendaris ini, kau tidak bisa menghadapi kebenaran. Ini bukan sekedar dialog film yang keren loh, ini tuh kena banget ke inti dilema kita. Kita semua pengen tahu kebenaran, tapi pertanyaannya, apa kita beneran siap menghadapinya? Dan ini langsung membawa kita ke pertanyaan paling dasarnya. Sebenarnya, apa sih kebenaran itu? Sebelum kita bisa menghadapi sesuatu, ya kita harus tahu dulu dong apa yang kita hadapi. Nah, disinilah paradoksnya mulai kelihatan. Sumber kita ini menyoroti satu hal yang agak aneh dalam hidup kita. Kita nuntut kebenaran yang mutlak, yang nggak bisa ditawar-tawar dari pilot yang nerbangin pesawat kita. Tapi, giliran ngomongin moral dan makna hidup, kok kita seringnya bilang, ya itu sih relatif. Oke, sekarang ayo kita kupas lebih dalam lagi soal kontradiksi ini. Penulis sumber kita bahkan menyebutnya skizofrenia budaya, semacam kepribadian yang terbelah soal cara kita memandang kebenaran. Coba deh lihat perbandingan ini. Di satu sisi, buat hal-hal yang sifatnya praktis, dokter, pilot, bahkan pasangan kita maunya fakta yang objektif, nggak ada tawar-menawar. Tapi di sisi lain, begitu masuk ke urusan moralitas, agama, atau makna hidup, sikap kita seringkali jadi lebih fleksibel. Ya, itu kan tergantung pandangan masing-masing. Oke, jadi gimana dong kita bisa keluar dari kontradiksi ini? Kata sumber kita, langkah pertamanya adalah kita harus sepakat dulu apa sih yang kita maksud dengan kata kebenaran itu sendiri. Nah, ini poin kuncinya. Jadi, kebenaran itu bukan soal perasaan atau opini. Kebenaran adalah apa yang sesuai dengan kenyataan. Sesimpel itu. Kalau saya bilang di luar sedang hujan, pernyataan itu benar bukan karena saya merasa hujan, tapi karena di luar sana memang beneran turun air dari langit. Poin-poin ini membangun satu ide yang kuat banget. Kebenaran itu sifatnya mirip gravitasi. Gravitasi itu kita temukan, bukan kita ciptakan. Nggak peduli seberapa yakinnya kamu bisa terbang, gravitasi bakal tetap narik kamu ke bawah. Sama juga keyakinan kita bahwa bumi itu datar yang nggak akan mengubah bentuk bumi yang sebenarnya. Nah, sekarang penulisnya ngasih kita semacam alat yang seru banget buat nguji klaim-klaim yang kedengerannya hebat. Namanya taktik Roadrunner. Idenya simpel banget. Taktik ini bantu kita buat ngenalin pernyataan-pernyataan yang ibaratnya bunuh diri secara logika. Dan benar, namanya emang terinspirasi dari kartun Wile E. Coyote yang ngejar-ngejar Roadrunner itu. Ingat nggak adegan di kartun Wile E. Coyote waktu dia lari kenceng banget sampai melewati tepi jurang dan dia baru jatuh pas dia sadar kalau di bawahnya udah nggak ada tanah? Nah, taktik ini cara kerjanya persis kayak gitu. Taktik ini nunjukin klaim-klaim yang sebetulnya melayang tanpa dasar logika dan akhirnya bakal jatuh juga. Ini nih contoh paling klasiknya. Kalau ada yang bilang tidak ada kebenaran, kita tinggal tanya balik. Pernyataan yang barusan kamu bilang itu benar nggak? Kalau dia bilang iya, maka pernyataannya sendiri jadi bukti kalau dia salah. Boom, hancur dengan sendirinya. Oke, sekarang kita coba terapkan konsep ini ke salah satu topik yang paling kompleks dan seringkali sensitif, agama. Pertanyaannya, bisakah semua agama yang berbeda-beda itu benar pada saat yang bersamaan? Nah, disinilah argumen soal kebenaran yang objektif dan eksklusif ini diuji habis-habisan. Kalau ada dua agama yang punya klaim inti yang saling bertolak belakang, apa mungkin dua-duanya benar? Coba kita lihat beberapa contoh di sini. Pandangan teistik yang percaya pada satu Tuhan pencipta menganggap kejahatan itu sesuatu yang nyata. Sementara itu, beberapa pandangan panteistik yang percaya bahwa segala sesuatu adalah Tuhan justru menganggap kejahatan itu cuma ilusi. Tentu, ini penyederhanaan dari tradisi yang sangat kaya, tapi penulis mau menyoroti bahwa klaim-klaim intinya itu secara fundamental berlawanan. Jadi, intinya begini, keyakinan-keyakinan inti ini saling meniadakan. Secara logika, nggak mungkin semuanya benar secara bersamaan. Sesuatu nggak bisa jadi nyata dan ilusi di waktu yang sama. Salah satu mungkin benar, atau bisa jadi semuanya salah, tapi nggak mungkin semuanya benar. Nah, sekarang kita sampai di puncak argumennya. Penulis mengambil sebuah perumpamaan yang sangat terkenal, yang mungkin sering banget Anda dengar buat mendukung ide kalau semuanya relatif, lalu membaliknya 180 derajat. Anda pasti familiar kan sama cerita tentang beberapa orang buta dan seekor gajah? Biasanya, cerita ini dipakai untuk bilang kalau semua agama itu cuma benar sebagian. Tapi tunggu dulu, penulis melihatnya dari sudut pandang yang sama sekali berbeda.
Dalam ceritanya kan, setiap orang buta cuma megang satu bagian gajah. Ada yang megang kaki, ekor, gading, dan mereka semua salah menyimpulkan wujud gajah secara keseluruhan. Pesan moral yang biasa kita dengar, setiap agama cuma punya sebagian kecil dari kebenaran yang utuh. Tapi, disinilah penulis mengajukan satu pertanyaan simpel yang mengubah segalanya. Tunggu sebentar, siapa yang menceritakan perumpamaan ini? Jawabannya, seseorang yang bisa melihat keseluruhan gajahnya. Ironisnya, satu-satunya orang di dalam cerita itu yang tahu kebenaran yang utuh adalah si pencerita, yang tidak buta. Dan inilah intinya. Untuk bisa bilang kalau semua agama itu cuma benar sebagian, artinya Anda secara tidak langsung mengklaim kalau Anda sendiri bisa melihat kebenaran yang utuh. Klaim bahwa tidak ada yang punya pandangan objektif justru merupakan sebuah klaim yang datang dari sudut pandang yang seolah-olah objektif. Jadi, ayo kita rangkum sebentar perjalanan argumen ini. Dari kontradiksi dalam hidup kita sehari-hari, sampai taktik roadrunner yang cerdas, dan puncaknya di perumpamaan gajah. Inilah poin-poin penting yang diajukan oleh penulis dalam materi sumber kita. Pada akhirnya semua argumen ini melempar bola kembali kepada kita, tapi dengan sebuah perspektif baru. Kalau penulis ini benar bahwa kebenaran itu objektif dan bisa kita ketahui, maka pertanyaannya bukan lagi apakah kebenaran itu ada, tapi di atas dasar apa Anda membangun kebenaran Anda?